Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for watching my video. Let me introduce myself. My name is Yuyun Solistewati with name 2312700068 with the Tarbiyah and Teaching Faculty of BKPI Kelas B Studi Program. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat sehat. Yang terhormat, Ibu dosen Dr. Helena Nelis MPD dan teman-teman semua yang telah menonton video saya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang kita bahas yaitu awal berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah resmi berdiri pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah. Pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas. Paman Nabi Muhammad SAW, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah di periode-periode terakhir dinasti Umayyah. Karena banyaknya masalah tersebut, yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu Abbas. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Tiga orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, tetapi hanya dua orang yang menjadi khalifah yaitu Abdul Abbas dan Abdul Ja'far al-Mansur. Sedangkan Ibrahim meninggal pada saat berperang melawan Marwan bin Muhammad atau khalifah Bani Umayyah. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah, desa, hingga ke tingkat teratur dan terarah dengan baik. Yang selanjutnya ada Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun al-Rashid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Di masa saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun al-Rashid terkenal dengan khalifah yang taat dan beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun al-Rashid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun Ibnu Harun al-Rashid, lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil, al-Ma'mun dididik di lingkungan Istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Sebelum menjadi khalifah, al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu, ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga Hamadan. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah Al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan atau Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah
atau perpustakaan dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah, berbagai buku dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diteliti dan dikaji untuk kepentingan pembelajaran. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan Muslim yang terkenal, antara lain Al-Kindi Hajjaj bin Yusuf dan lain-lain. Jasa terbesar Khalifah Al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam saat itu. Yang selanjutnya, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain, yang pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu, bermunculan ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, yaitu yang pertama Imam Bukhari, lahir di Bukhara 194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasuk adalah Al-Jami'us Sahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. Yang kedua Imam Muslim, wafat pada tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kitabnya Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. Yang ketiga Abu Dawud dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Dawud. Yang keempat Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. Yang kelima At-Tirmizi dengan kitabnya Sunan Tirmizi. Yang selanjutnya, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasuk ketika saat itu, yaitu 1. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. Yang kedua, Abu Muslim Muhammad bin Bakhr Isfahani atau Mu'tazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Yang selanjutnya ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan atau dimakruhkan, diperbolehkan, yang diharamkan oleh agama Islam. Yang selanjutnya ada filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang selanjutnya ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi atau bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi. Yang selanjutnya, sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi. Pelakunya peristiwanya dan disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah, seseorang dapat mengambil pelajaran manfaat dan hikmahnya dari peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Quran Surah Yusuf ayat 111. Yang selanjutnya kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun al-Rashid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada masa itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Yang selanjutnya matematika. Tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama, Al-Khawarizmi pada tahun 1994 sampai 266 Hijriah. Yang selanjutnya matematika. Para tokohnya antara lain, yang pertama Al-Khawarizmi pada tahun 194 sampai 266 Hijriah. Beliau telah menyusun buku Al-Jabar dan menemukan angka 0, angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu yang telah dikembangkan oleh umat Islam atau Arab. Yang kedua, Umar Khayyam
Buku karyanya adalah Treatise on Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Yang selanjutnya astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, serta planet-planet yang lainnya. Tokoh-tokohnya antara lain yang pertama Abu Mansur al-Falaki, yang kedua Jabir al-Batani. Beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Yang selanjutnya faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas faktor internalnya dahulu. Faktor internal yang pertama, kemewahan hidup di kelompok penguasa, perubahan peradaban dan kebudayaan, dan perkembangan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada masa pertama sudah menggerakkan beberapa penguasa untuk hidup eksklusif, bahkan juga condong menonjol. Tiap khalifah condong ingin lebih eksklusif dibanding perintisnya. Keadaan ini memberikan kesempatan ke tentara profesional asal Turki untuk menggantikan kendali pemerintah. Yang selanjutnya persaingan perebutan kekuasaan di antara keluarga Bani Abbasiyah. Persaingan perebutan kekuasaan diawali semenjak periode Al-Ma'mun sampai dengan Al-Amin. Ditambah lagi masuknya elemen Turki dan Parsi. Sesudah Al-Mutawakkil meninggal dunia, penggantian khalifah terjadi secara tidak lumrah dari ke-12 khalifah pada masa kedua dinasti Abbasiyah. Cuma 4 orang khalifah yang meninggal dunia dengan wajar. Selebihnya beberapa khalifah itu meninggal dunia karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Yang selanjutnya perselisihan keagamaan. Semenjak berlangsungnya perselisihan keagamaan di antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang usai dengan lahirnya 3 barisan umat yaitu penganut Muawiyah. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu yang pertama, banyaknya perlawanan. Banyaknya perlawanan wilayah yang tidak terkuasai oleh khalifah ini sebagai akibatnya karena peraturan yang lebih mengutamakan pada pembimbing peradaban dan kebudayaan Islam secara real, beberapa daerah itu ada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang berkaitan. Akibatnya, provinsi-provinsi itu banyak yang melepas diri dari pegangan penguasa Bani Abbasiyah. Adapun langkah provinsi-provinsi itu melepas diri dari kekuasaan ialah seorang pimpinan lokal pimpin satu perlawanan dan sukses mendapat kemerdekaan penuh, misalnya saja Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Yang kedua, seorang yang dipilih jadi gubernur oleh khalifah, posisinya semakin kuat, dia pada akhirnya melepas diri. Misalnya saja Daulah Aglabiyah di Tunisia dan Tohiriyah di Khurasan. Khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada periode kekuasaan bangsa Turki, mulai Khalifah ke-10, Khalifah Al-Mutawakkil yaitu tahun 232 Hijriah, sampai Khalifah ke-20, Khalifah Al-Mustaqil Billah. Pada periode kekuasaan bangsa Turki, dua atau Bani Saljuk yaitu dimulai dari Khalifah ke-27, Khalifah Muqtadi bin Muhammad tahun 467 Hijriah, sampai Khalifah ke-37. Khalifah Mustaqim bin Mustansir tahun 656 Hijriah. Yang selanjutnya supremasi bangsa Turki. Semenjak era ke-9, kemampuan militer Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan sebagai tukarnya. Beberapa penguasa dinasti Abbasiyah mengaryakan beberapa orang profesional di bagian kemiliteran, terutama tentara Turki. Selanjutnya mengusungkan jadi panglima-panglima per orang. Pengangkatan anggota militer berikut dapat perubahan seterusnya memberikan ancaman kekuasaan khalifah. Tentara Turki sukses merampas kekuasaan khalifah, meskipun khalifah digenggam oleh Bani Abbasiyah pada tangan mereka. Khalifah seperti boneka yang tidak dapat melakukan perbuatan apapun di titik, bahkan juga mereka yang pilih dan jatuhkan khalifah yang sesuai politik mereka. Terakhir, supremasi bangsa Persia. Periode kekuasaan bangsa Persia berjalan lebih dari 150 tahun pada periode ini. Kekuasaan terpusat di Baghdad, di Lucuti, dan di beberapa wilayah-wilayah ada beberapa negara baru yang berkuasa dan membuat perkembangan dan perubahan baru. Di awal pemerintah Bani Abbasiyah, turunan Parsi bekerja sama di dalam memproses pemerintah dan dinasti Abbasiyah alami perkembangan yang cepat dalam beragam sektor pada masa kedua. Saat Khalifah Bani Abbasiyah sedang melangsungkan penggantian khalifah, yakni dari Khalifah Muttaqi atau Khalifah yang ke-22 ke Khalifah Muti atau Khalifah yang ke-23 di tahun 334 Hijriah, Banu Buya sukses merampas kekuasaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.